sore Bu Mega. Selamat sore Bu Aima. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan baik. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi beberapa hari ini kan kita sudah berdiskusi ya Bu, Iya. kalau Bu Mega itu ada jadwal observasi. Betul. Ini kan bentuknya observasi teman sejawat. Jadi saya mengobservasi Bu Mega sebagai rekan sejawat Bu Mega. Nah, nanti ketika Bu Mega melakukan observasi itu materi apa Bu yang akan diangkat? Ini materinya tentang klasifikasi Kingdom Protista Bu Aima. Oke. Jadi klasifikasi Kingdom Protista. Lalu untuk tujuan pembelajarannya sendiri bagaimana Bu Mega? Tujuan pembelajarannya itu karena ini Kingdom Protista, tentu mengklasifikasikannya dari Kingdom Protista, mengetahui peranannya, serta membuat pembagian Kingdom Protista melalui praktikum gitu. Oh begitu. Lalu untuk langkah-langkah kegiatannya nanti akan dibuat seperti apa Bu? Seperti pembelajaran pada umumnya, ada pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup. Nah, di kegiatan inti itu nanti anak-anak mengklasifikasikan Kingdom Protista berdasarkan media, bisa berupa gambar, bisa dari buku, bisa dari internet. Lalu mereka melakukan praktikum Bu. Jadi saya membawa beberapa bahan Kingdom Protista dan mereka mendiskusikan bersama-sama dalam kelompoknya. Baru menyampaikan hasil praktikumnya di depan kelas. Jadi seperti pembuktiannya. Oh begitu. Jadi ini nanti menggunakan model apa itu Bu? Discovery learning. Oh Bu. discovery learning. Baiklah. Berarti kan kegiatan ini akan dilaksanakan di kelas 7 ya Bu ya? Iya betul. Iya di kelas 7. Nah untuk tujuannya tadi sudah disampaikan oleh Bu Mega. Kemudian langkah-langkah kegiatannya juga pastinya akan menyesuaikan dengan sintak discovery learning. Oke baiklah Bu Mega. Jadi nanti kita lihat ya di besok ketika Baik, observasi. iya. Semoga apa yang Ibu Mega sampaikan kepada anak-anak itu bisa diterima mereka dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Aima. Iya, semangat selalu Bu Mega. Sama-sama Bu Aima. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu ya Bu. Iya Mega. Bu Aima. Iya, selamat sore Bu. Selamat sore. Iya, baiklah kita lanjutkan ke aktivitas masing-masing Iya. ya Bu ya. Ya, untuk sahabat sekalian ini selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, hari ini Ibu senang sekali berjumpa kembali dengan anak-anak Ibu, tentu sana kelas 7A untuk mempelajari pelajaran IPA hari ini. Gimana suasana hatinya hari ini? Apakah senang? Senang. Nah, siapa
semakin tinggi. Oke, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Kingdom Protista, di mana tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa simak semua di layar proyektor. Mana tujuan pembelajarannya? Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri Protista melalui kegiatan pengamatan, ya, kegiatan pengamatan dengan media dan konten pembelajaran yang dipilih secara tepat. Jadi kali ini kalian belajar secara diferensiasi, kontennya berbeda dan gaya belajarnya juga berbeda. Yang kedua, mampu mengidentifikasi klasifikasi Protista dengan tepat berdasarkan kajian literatur. Jadi yang ketiga, kalian mampu, peserta didik mampu menganalisis peranan Protista dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Protista itu memiliki peranan. Apa peranannya? Kalian cari, ya, berdasarkan kajian literatur dan hasil pengamatan dengan diskusi kelompok secara mandiri, ya, dan tentu saja kerjasama yang baik. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan data hasil pengamatan baik dalam bentuk tulisan, baik dalam tulisan bergambar atau praktek langsung, karena kalian bekerjanya secara diferensiasi lalu mempresentasikannya di depan kelas. Model pembelajaran yang Ibu pakai hari ini dengan menggunakan model pembelajaran apa, Nak? Problem based learning. Artinya kalian belajar berdasarkan masalah. Sudah tergabung dalam kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini kerjakan. Ya, anak-anak, ini video orientasi masalah yang akan Ibu tampilkan. Kalian simak baik-baik, lalu tuliskan masalahnya pada lembar LKPD. Ya, sudah ada masalahnya. Silakan kalian tulis di lembar LKPD-nya di bagian orientasi masalah berupa pertanyaan. Diskusikan dengan teman sekelompok. Sekarang Ibu akan bagikan bahan untuk pengamatan. Kalian semua sudah mendapatkan objek pengamatannya. Silakan kalian amati Protista yang ada di depan kalian. Jenis Protista apakah itu? Lalu tuliskan peranannya dan juga klasifikasikan jenis Protistanya. Ini diamati, iya. Gimana bentuknya, terus tekstur daunnya, warnanya, permukaannya, lalu tuliskan ciri-cirinya di lembar LKPD ini, ya.
menjaga kesehatan tubuh masing-masing. Makan makanan yang bergizi. Ibu akan melakukan evaluasi. Kalian semua membawa HP. Ibu akan kirimkan link dari Google Form. Silakan kalian mengerjakan soal dari link tersebut. Kegiatan hari ini apa yang sudah kalian dapat? Apa nak? Pertama kalian tahu apa? Pengertian dari protista. Terus ciri-ciri dari protista. Lalu klasifikasi dari protista dan peranan dari protista. Saatnya kalian mengisi lembar refleksi untuk merefleksikan apa yang kalian sudah dapat, apa kekurangannya, apa yang menjadi kendala kalian selama pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang kingdom protista. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kingdom kuning. Ya, nanti alat dan bahan akan dikomunikasikan apa saja yang akan kalian bawa pada pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Apakah kalian merasa senang? Terima kasih untuk kegiatan yang telah berlangsung. Kalian bekerja dengan disiplin, kalian bekerja dengan baik, bahkan kalian juga bekerja sama dengan kelompoknya secara tertib tanpa ada hambatan. Ibu akhiri untuk hari ini, Ibu ucapkan selamat siang semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang Bu Mega. Selamat siang Bu Aima. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya di siang yang cerah ini Bu. Oke. Bu Mega sudah melakukan observasi kemarin ya Bu ya di Iya. kelas. Oke, kemarin di kelas berapa itu Bu? Di kelas 7A. Di kelas 7A dengan materi klasifikasi protista kalau nggak Iya. salah ya Bu ya. Nah, setelah Ibu melakukan observasi ini Bu, gimana perasaan Ibu? Udah tenang sih Bu, lega, kayaknya udah plong gitu. Sudah tenang, sudah lega ya Bu ya. Oke, nah setelah melakukan observasi kan seperti apa yang saya sampaikan di sebelumnya, kalau nanti kita ada coaching pasca seperti ini Bu. Nah, menurut Bu Mega nih, apa yang bisa Ibu peroleh di hari ini setelah kita coaching? Iya, yang saya dapatkan kan waktu kita di supervisi, saya di supervisi itu kan ininya tujuannya anak-anak termotivasi ya Bu dalam belajarnya, tidak main-main gitu, fokus belajar. Nah, setelah kita melakukan coaching ya saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana memotivasi para siswa tersebut. Oke, jadi setelah coaching ini selesai, berarti Bu Mega ingin tahu ya Bu, gimana cara supaya anak-anak ini lebih termotivasi untuk belajar. Begitu ya Bu Mega. Nah, ketika observasi kemarin Ibu, apakah kegiatan yang Ibu laksanakan itu sudah sesuai Bu dengan tujuan pembelajarannya? Kegiatan yang saya lakukan selama pembelajaran itu menurut saya sudah sesuai, bahkan sudah untuk berdasarkan modul ajar Bu. Oke, gitu. Jadi tujuannya sudah tercapai semua begitu ya Bu ya. Nah, kemarin itu kan Ibu melakukan pembelajaran itu dengan menggunakan model apa itu? Discovery learning. Lalu bagaimana Bu langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya kan anak-anak mengamati ya Bu. Jadi karena tujuan saya ada 3. Yang pertama kan anak-anak itu peserta didik diharapkan bisa mengklasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya dengan media pengamatan. Lalu peranan dari protista itu dengan bantuan kajian literatur, jadi dari buku-buku, dari internet. Lalu yang ketiga mereka bisa mendemonstrasikan atau mengumumkan hasilnya di depan kelas gitu. Jadi tentu saja pada saat pembelajarannya mereka berdiskusi melalui pengamatan. Jadi ada medianya yang saya bawa gitu, protistanya, lalu mereka melakukan pengamatan. Setelah itu baru dikomunikasikan di depan kelas. Jadi apa yang kemarin ingin kita amati ya Bu ya, tentang diskusi mereka, bagaimana mereka melakukan pengamatan, kemudian bagaimana mereka mempresentasikan hasil pengamatan tersebut, itu sudah dilaksanakan semua ya Bu ya. Jadi sudah terlaksana nih area yang ingin kita amati. Nah, tapi seperti yang disampaikan Bu Mega sebelumnya, tadi kan Bu Mega
bilang kalau setelah coaching ini Bu Mega ingin mendapatkan apa ya, insight baru lah bagaimana cara memotivasi siswa. Nah, berarti kalau dari sini kan kemarin ini apakah ada kendala-kendala tertentu? Kendalanya mungkin waktunya ya Bu ya, waktunya yang belum pas sinkron dengan proses pembelajaran itu saja sih. Begitu. Waktu itu kenapa Bu tidak sinkronnya? Kenapa? Apakah Karena kehabisan waktu? iya kehabisan waktu, jadi sudah ya terambil 5 menit jam istirahat. Oke. Gitu. Lalu bagaimana Bu dengan respon siswanya ketika Ibu menggunakan model pembelajaran ini? Tentu antusias ya Bu, karena mereka kan mencoba sendiri, menemukan sendiri, jadi mereka lebih bersemangat gitu. Dan motivasinya saya lihat juga meningkat gitu. Nah, dari 32 siswa tersebut Bu, semuanya sudah mengalami peningkatan ya Bu ya? Atau bagaimana Bu kalau misalnya nih, kan tadi Ibu bilang nih motivasi mereka sudah meningkat semua. Nah, bagaimana Ibu melihat motivasi itu sudah meningkat itu seperti apa? Dari antusias mereka Bu, jadi mereka benar-benar melakukan misalnya mengerjakan LKPD yang tadinya ngobrol sama temennya, ini saya lihat sudah tidak ada lagi yang mau ngobrol atau mengganggu temannya. Bahkan hasil dari asesmen penilaian akhirnya juga mereka bisa menyelesaikan semua pertanyaannya dengan baik. Begitu ya Bu ya. Lalu dari setiap masing-masing kelompok itu Bu, pasti kan kalau kita membagi kelompok, oh ya, bagaimana Ibu Mega kemarin membagi kelompok? Membagi kelompoknya sesuai minatnya. Sesuai dengan minatnya. Dari anggota kelompok itu semuanya sudah berpartisipasi aktif ya Bu? Apakah masih ada yang belum? Kebetulan masih ada yang belum, karena kan yang kelompok kinestetik karena pengamatan, jadi kami bahannya cuma tidak sebanyak siswanya, jadi ada yang tidak melakukan, tapi tetap mengamati. Tetap mengamati. Ya. Nah, bagaimana Bu respon Ibu ketika ada anak nih yang dia tuh tidak seantusias teman-temannya yang lain itu? Mungkin saya mendengarnya dengan Menegur dengan lembut begitu ya Bu ya? ya. Oke, jadi kalau saya tangkap Ibu dari apa yang Ibu sampaikan tadi, berarti kan semua anak ini sudah cukup berpartisipasi dalam kegiatan, kemudian mereka juga sudah cukup antusias. Nah, jadi menurut Bu Mega ini apakah kegiatan pembelajaran seperti ini akan terus Ibu laksanakan atau seperti apa? Iya, kalau karena hasilnya baik, tentu saya akan laksanakan untuk ke depannya. Nah, kalau begitu bagaimana dengan materi-materi yang lain? Mungkin materi lain yang mungkin bisa untuk pengamatan secara penemuan, mungkin saya akan gunakan metode ini ataupun model pembelajaran ini. Ya, jadi akan tetap dilaksanakan ya Bu ya. Nah, kira-kira nih kita mulai kapan Ibu akan melaksanakan model pembelajaran yang membangkitkan motivasi siswa? Ya, mulai ke depan ya Bu Aima. Jadi secepatnya ya Bu ya. Iya. Jadi karena pembelajaran IPA Iya. dan Bu Mega juga sudah bisa merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan akan terus dilaksanakan. Nah, ada lagi kan Bu yang ingin disampaikan Bu, sharing dengan saya? Sepertinya cukup Bu. Ya, baik kalau begitu ya Bu ya. Terima kasih banyak atas sharing hari ini Bu. Jadi dengan saya mengamati Bu Mega kemarin melakukan pembelajaran, saya bisa melihat bagaimana semangat Bu Mega sebagai seorang guru menciptakan kelas yang sangat aktif. Nah, itu juga karena diskusi antar kita Bu, Ibu juga memberikan ilmu bagaimana meningkatkan motivasi siswa. Terima kasih Bu Aima. Iya, sama-sama. Baik kalau begitu Bu, mungkin kegiatan coaching kita cukup sampai di sini ya Bu ya. Kita bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Baik, terima kasih banyak Ibu Mega. Sama-sama Bu Aima. Ya, selamat siang. Selamat siang. Baik, untuk kegiatan coaching kita sudah selesai. Jadi untuk apa ya, lebih memotivasi saya lagi, kemudian saya juga ingin tahu lebih dan kurang dari apa yang saya lakukan tadi. Jadi saya kembalikan kepada Bu Reni. Saya minta umpan balik dari Bu Reni ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Aima, terima kasih Bu siapa? Bu Mega. Ya, alhamdulillah ya Bu Aima sudah melakukan pembahasan, memberikan praktik baiknya, berbagi praktik baik kepada Bu Mega. Kemarin itu sudah disampaikan tentang rancangan pembelajaran diferensiasi ya Bu Mega. Ya, sudah diterapkan di kelas, sudah diobservasi, dan saya mengamati alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik. Ya, tidak ada kekurangan, semua yang tercantum di rancangan sudah
coaching mengenai Bu Mega tadi, saya melihat bahwa Bu Aima sudah bisa mampu menggali potensi yang ada pada Bu Mega, sehingga yang banyak berbicara juga tadi Bu Mega, beliau juga sudah semakin menemukan apa sih kekurangan diri, apa sih yang akan dikembangkan. Nanti silakan dilanjutkan, apalagi yang paling penting untuk diri. Saya harap tidak cukup sampai di sini ya, terus berkolaborasi dengan baik untuk menciptakan ya. Itu saja dari saya Bu Aima, tadi sudah baik sekali coachingnya dan menggunakan Algebra sudah sangat mengena gitu ya, face to face, kemudian digali dengan pertanyaan juga sudah baik. Itu saja Bu Aima, tetap semangat ya, terus dilanjutkan karena bisa ala biasa, karena bisa itu karena biasa ya, jadi terjebak dan praktik coaching. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Reni atas masukannya. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk saya, untuk Bu Mega dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih banyak ya Bu. Ya,